Bu Ika yang luar biasa, harus bangga. Wah, kalau ngurusnya luar biasa. Terima kasih Bu. Langsung Hadir Bu. Wajib Mama. Saya aja dari ini. Datang ya kan? Iya, masa nggak ada hadir? Sana ketemunya di sini ya. Aku cium dulu betul kan? Satu lagi nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbi asma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di Eptilu Garut. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan insya Allah melimpah kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini. Yang terhormat kepada keluarga besar, rekan-rekan dari PSTBR Garut. Kemudian yang kami hormati Ibu Ika Restianti selaku Ketua RBPI Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Yang kami hormati dan kami sayangi Ibu Puspita Ningsih dari Wakil Kepala Wilayah Jawa Barat. Biasanya manggilnya Bunda asli. Orang Sunda asli, saya masih ingat ya. Yang saya hormati juga orang Garut. Yang kami hormati Bapak Fajar Ahmadi, Kepala BPJS Cabang Garut. Dan tak lupa juga yang kami hormati rekan-rekan dari tim BPJS Tenaga Kerja Jawa Barat. Yang kami hormati dan yang kami sayangi perwakilan dari keluarga Bapak Iwan, turut berduka cita ya Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Juga rekan-rekan sekalian, rekan-rekan RBPI dari DPP, dari Dewan Pimpinan Pusat, dari DPW Wilayah Garut, dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini sungguh suatu acara yang menyedihkan dan juga menggembirakan buat kita semua. Sedih karena kita harus kehilangan salah satu keluarga kita, tapi insya Allah memang itulah yang sudah terbaik. Allah lebih mencintai Pak Iwan daripada kita. Dan alhamdulillahnya tim BPJS yang luar biasa mensupport keluarga Pak Iwan dengan adanya pencairan jaminan kematian. Jadi hari ini kalau bicara perasaan itu campur aduk jadi satu, nggak bisa diungkapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Ibu Weti. Yang saya hormati Bapak Fajar selaku Kacap BPJS Ketenagakerjaan Garut beserta tim. Yang saya hormati teman-teman dari DPP dan DPW RBPI yang hadir, serta teman-teman komunitas. Dan yang saya banggakan, keluarga besar PSTBR Garut
beserta keluarga ahli waris almarhum Iwan Heriawan. Hari ini kita berkumpul di sini untuk silaturahmi yang pasti. Saya mewakili keluarga besar RBPI mengucapkan turut berduka cita ya Mas Dani ya. Kita kehilangan satu anggota keluarga terbaik yang kita punya. Kebetulan almarhum adalah ketua dari PSTBR Garut ya. Sedikit banyak pasti juga sudah berkontribusi pada pergerakan organisasi juga gitu. Tetapi yang tadi Mbak Ainun bilang bahwa ini yang terbaik ya Mas Dani, sampaikan salam saya, salam kami semua kepada ibunda tercinta, semoga diberi ketabahan, jaga kesehatan. Memang apa yang diberikan kita hari ini itu tidak bisa menggantikan kehadiran Bapak gitu ya, tetapi setidaknya bisa memberikan harapan untuk meneruskan hidup bagi yang ditinggalkan, mereka yang ditinggalkan. Jadi Dani, Ibu dan sekeluarga harus tetap semangat melanjutkan hidup, melanjutkan sekolah juga. Siapa adekmu yang masih kuliah? Ada ya. Alhamdulillah dapat beasiswa kan. Akhirnya Bapak juga bisa pergi dengan tenang dan bangga. Itu tentunya kita juga berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bu Weti, terakhir kita ketemu di Medan ya Bu? Iya. Nah, ketemu di Medan sama penyerahan santunan juga untuk anggota RBPI Medan. Dan hari ini ketemu Ibu juga untuk penyerahan santunan anggota RBPI di Garut. Sebetulnya dari 12.000 anggota RBPI, yang salah satu yang paling banyak belum punya BPJS Ketenagakerjaan adalah driver-driver Jawa Barat, termasuk Banten, bener nggak? Kita itu udah pusing sebenarnya sama teman-teman di Jawa Barat dan Banten, kesadarannya itu kurang. Nah, tetapi Mas Dani, artinya kepergian Bapak ini hikmahnya banyak gitu ya. Jadi Bapak juga memberi memberi banyak contoh betapa pentingnya gitu ya punya perlindungan, sehingga setelah kejadian ini teman-teman driver-driver gitu ya, teman-teman pengemudi di Jawa Barat itu tiba-tiba itu ngeroyok RBPI gitu ya, menelpon gimana caranya dapat BPJS gitu kan, gimana caranya bisa jadi anggota peserta BPJS Ketenagakerjaan gitu. Jadi insya Allah jadi amal jariah juga buat Pak Iwan ya, karena Pak Iwan itu disiplin bayar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, terima kasih juga kemarin sama Mas Faris, Mas sudah membantu Mas Dani ya untuk kepengurusan. Alhamdulillah dipermudah Bu Eti sama Mas Faris nih dari BPJS Garut gitu. Soalnya almarhum itu disiplin Mas, bayar BPU-nya itu rajin. Nah, kalau PU-nya kan kemarin yang salah perusahaan, padahal kita undang ya, tapi nggak datang. Padahal mau kita ajak cuma minum kopi doang, tapi nggak mau datang gitu. Gitu ya, rasanya beda, udah kena marah dulu soalnya kemarin. Nah jadi semoga ini menjadi contoh ya. Ini kan ada beberapa komunitas yang hadir. Lah inilah salah satu manfaatnya. Memang BPJS Ketenagakerjaan itu nggak bisa kamu bayar hari ini, besok kamu rasakan manfaatnya. Jangan kapok. Setahun ngiur, setahun kok saya nggak kecelakaan, oh saya nggak mati-mati, oh berarti nggak berguna ini programnya. Nggak gitu cara berpikirnya. Ya. Kalau teman-teman ngiur 16.800 atau kalau ditambah 20.000 untuk JHT jadi 36.800 untuk bisa jadi 42 juta itu butuh berapa ratus bulan. Artinya kan menabung. Memang manfaatnya bukan buat kita, untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi memang kalian nggak mau pergi dengan tenang. Resiko kecelakaan kerja itu setiap saat di depan mata. Kalau nggak nabrak ditabrak. Kan kayak gitu. Iya, kalau misalnya terus meninggal. Kalau kecelakaan terus cacat seumur hidup kayak yang dialami Pak siapa? Pak Nurdin di perusahaannya Kang Uus itu artinya manfaat ini sangat luar biasa. Jadi saya harap untuk pengurus RBPI Jawa Barat khususnya Garut
ditularkan kebaikan ini, informasi ini, dan saya minta, soalnya sekarang kita ada aturan baru, masuk RBPI wajib punya SIM dan BPJS Ketenagakerjaan. Iya Her ya? Nah, jadi nggak bisa jadi anggota BPI kalau nggak punya SIM dan kamu nggak punya BPJS Ketenagakerjaan. Gitu ya, jadi itu aturan wajib, karena agak repot juga. Terakhir itu kemarin PPSN anggotanya meninggal, BPJS-nya mati. Saya nggak mau kayak gitu lagi. Jadi saya terima kasih untuk Kang Uus dan kawan-kawan ya, PSTBR Garut sudah menjadi contoh yang baik bagi teman-teman komunitas yang lain untuk tertib dan disiplin untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan yang bermanfaat buat kita juga. Nanti Kang Uus itu bisa koordinasi sama Mas Faris ya. Jadi walaupun teman-teman di Bandung, di Purwakarta ataupun Subang itu kan masuknya Jawa Barat, nggak apa-apa masukin aja. Nanti koordinasinya sama Mas Faris ya Mas ya. Nanti diajarin cara nginput data. Ya pokoknya sering-sering ngopi lah. Mas Faris galak nggak kemarin? Enggak kan? Kalau galak ngadu ke Bang Fajar sama ke Betty. Galakan ibunya, ya kan? Gitu. Nanti dibantu sama Yana ya Yan, untuk yang Garut ya Yan. Nah itu aja sih. Nanti juga PSTBR Garut mau ulang tahun ya. Buat anniversary, saya kayaknya nggak bisa datang, jadi saya rapel duluan hari ini. Nanti ada sedikit bingkisan untuk teman-teman PSTBR Garut yang sebagian tidak bisa hadir karena ngaspal dan ada beberapa yang jauh, nggak apa-apa. Itu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya terharu sih bener, campur aduk rasanya, nahan nangis tapi juga bahagia gitu. Kenapa Bu? Apa ya? Begitu kejadian ini tuh dalam satu malam itu rame Bu, yang mau daftar BPJS Ketenagakerjaan gitu. Bu hubungin Kang Uus ya, kamu jadi DPO sekarang. Saya jadi DPO Bu, gitu, dikejar-kejar. Iya, gimana caranya bisa jadi anggota gitu ya. Nah itu aja dari saya. Terima kasih. Hari ini kita saling bersilaturahmi, menguatkan. Sekali lagi titip salam ya buat Ibu ya dan ya yang Tegar. Saya belum bisa ketemu sama Ibu nih, gitu karena masih berkabung ya, masih masa idah. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh gini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ika atas undangannya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Dan tentunya tak lupa saya sebagai orang Islam menyampaikan, memanjatkan sholawat salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Bersyukur teman-teman PSTBR Garut ya, itu singkatan apa ya PSTBR itu kalau Persatuan Supir Trailer Bandung Raya. Jadi bersyukur berada di bawah naungan Bu Ika ya. Saya saksi, bukan saya memuji Bu Ika ya, banyak yang seperti Bu Ika itu, tapi dia dedikasinya luar biasa jika ada kejadian seperti ini ya, dan ketulusan hatinya ya, ketulusan hatinya. Jadi bersyukur kalau berada di naungannya Bu Ika gitu ya, Mbak Ika gitu, karena beliau akan mengurus habis-habisan dan mengurusnya dengan sepenuh hati, mengurusnya tulus ikhlas ya, dan berkat kepedulian ya, dikarenakan kepedulian Mbak Ika kepada teman-teman pengemudi. Jadi Mbak Ika itu sudah lama ya kita ya di Medan waktu itu. Jadi kepesertaannya waktu itu saya kepala cabang di Cilandak, kepesertaannya tuh di Cilandak. Nah bukan karena kepesertaannya karena saya sekarang waka terus di Jabar, bukan, tapi karena saya orang Garut Pak, Pak Febri, saya orang Garut ya. Abdi mah di mana? Di Ciledug, Jalan Ciledug, mohon dicaket ngamplang ta sapalihna Darul Arkom abdi mah.
Nah, kan aya Villa Maulanis apal. Nah, eta sapalihna gitunya. Gitu jantan abdi mah karena orang Garut. Jadi melihat orang Garut itu saya sebetulnya sudah sering ya sosialisasi, tetapi ya itu tadi Mbak Ika, kalau nggak kejadian nggak kerasa ya. Ya mungkin kadang gini, ah maot mah maot we, kalau orang Sunda mah kitunya Paknya gitu, ah maot mah maot we, tuh sawios maot mah cenah gitu ya kalau sedang. Tetapi kita kadang lupa ada keluarga yang kita tinggalkan yang perlu hidup ya, perlu, kalau bahasa Inggrisnya mah move on ya, perlu life must go on gitu ya, hidup itu harus jalan terus gitu. Tetapi kadang kita hanya sekedar memang mau saya satu ibu mau datos takdir sumuhun, tapi kalau gaduh murang kali umur 5 tahun 3 tahun kumaha ya gitu. Jadi tadi sudah Mbak Ika jelaskan ya betapa pentingnya, dan ini program negara ya, program negara, bukan program asuransi swasta gitu. Jadi ini program, bukan program pemerintah ya Pak ya. Kalau pemerintah itu bisa gonta-ganti ya, kalau negara itu negara Indonesia, jadi ini milik negara Indonesia gitu ya. Jadi nanti tadi seperti yang sampaikan Mbak Ika, tolong sampaikan kepada teman-temannya ya untuk segera bergabung, dan itu hanya 16.800 ya Pak ya, hanya 16.800. Dan bersyukurnya tadi ya, sebelumnya saya juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, semoga almarhum Iwan Hermawan diterima di sisi Allah, diampuni segala dosanya ya. Kemudian salam juga kepada Bunda ya, Bunda tercinta, dan ini masih sekolah ya. Mudah-mudahan kalau Bapak punya mimpi, kemarin tuh Mbak Ika ada satpam yang ditabrak itu tuh di Senopati. Orang tuanya punya mimpi, pengen pokoknya anaknya gimana harus S1, dia satpam gitu. Ya artinya S1-nya dia bilang ini harus selesai S1-nya ya, meskipun dari uang ini gitu ya, tapi memang ya itu mungkin jalannya Allah ya, qadarullah ya. Jadi amanat ini baik-baik ya sampai berprestasi gitu, kasihan orang tua ya Mbak Ika ya gitu. Jadi selesaikan dengan baik, sekolah dengan sungguh-sungguh juga ya Dek ya gitu. Nah tadi kembali lagi Mbak Ika menyampaikan banyak yang belum, karena memang banyak yang belum merasakan manfaatnya. Nah ini Pak Febi, sebetulnya di daerah di desa itu bisa, karena kan banyak gitu ya. Nanti mungkin dijelaskan Mas Faris ya gitu nanti, karena kita juga memang sedang merambah ke desa-desa ya, ke desa-desa. Kenapa? Karena ada petani ya, tukang pacul kapacok orai, eta dilindungi. Atau saya pernah juga jatuh Mbak Ika dari tangkal kalapanya, puntennya Mbak Ika ngomong Sunda tinu tangkal kalapa data iya tegaduh artos tegaduh non atas ngantosan nasib gitunya hareeng panas tiris dua hari kemudian pupus gitunya maut gitu. Nah itu ya kadang bukan ya, kalau meninggal itu pasti tadi seperti kata Mbak Ika qadarullah, tetapi kita harus berusaha ya, harus berusaha, jangan karena itu kan melindungi, ini tuh memberikan perlindungan, menyelamatkan ya, menyelamatkan artinya ya kalau syariatnya meninggal ya emang meninggal, tetapi kita harus usaha dulu, contoh dibawa dulu ke rumah sakit gitu ya. Tapi kalau tidak ada perlindungan ini BPJS Ketenagakerjaan ya sudah, akhirnya udah nungguan ngantosan maut iraha gitunya. Kemarin juga yang jatuh dari pohon kelapa itu akhirnya nunggu aja, terus kok nggak dibawa ke rumah sakit, saya bilang gitu ya, nggak ada uang, nggak ada apa gimana. Nah sementara kalau BPJS Ketenagakerjaan ya misalkan dia yang suka ngambil itu bisa dilindungi Pak ya. Jadi di lingkungan di Pak Febi itu di lingkungannya kebanyakan pekerjaannya apa Pak Febi? Nah petani ya, jadi petani itu kan banyaknya kapacok orainya seueur nama tak langsung ke rumah sakit, oke diliatin aja kartunya. Dan ini beda ya dengan BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan. Jadi mungkin dengan adanya Mbak Ika, saya bersyukur Mbak Ika jadi bisa mendorong, karena pemahaman di Garut itu
masih sangat rendah ya terkait BPJS Ketenagakerjaan. Sementara risiko pengemudi itu sangat tinggi gitu, sangat tinggi ya. Ya, sakit gitu karena begadang juga ya gitu. Terus akhirnya makanya tidak terkontrol. Apalagi kalau kecelakaan ya gitu. Apalagi kalau kecelakaan risikonya sangat tinggi. Nah, ini perlu disampaikan juga Mbak Ika. Ini santunan JKM-nya kenapa sih 84 juta ya? 84 juta. Kan sebetulnya kalau meninggal karena meninggal biasa ya, itu hanya 42 juta. Nah, ini karena kepesertaannya 2. Dia di PU ya, di formalnya didaftarkan oleh perusahaannya, kemudian didaftarkan juga, dia daftar sendiri pribadi. Ya, jadi dapat 2 bisa. Gitu. Mungkin dia supir di luar jam kerjanya sebagai supir di mana? Di perusahaannya. Nah, ya di Citra Buana Mulia. Kemudian dia daftar juga karena mungkin dia dapat omprengan atau apa ya. Nah, itu bisa ya, bisa didaftarkan 2 program. Mungkin tidak berlama-lama karena nanti akan dilanjut ya dengan sosialisasi ya. Ada nggak atau tapi kalau Mbak Ika katanya, kata Pak Fajar udah hatam ya Bu, iya kita yang dijelasin sama dia gitu ya. Nah, itu jadi luar biasa, tidak banyak orang yang peduli ya, peduli dengan baik dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun peduli dengan anggotanya ya. Jadi saya istilahnya saksi hidup bagaimana beliau luar biasa, ke Medan pun dikejar loh Pak, diberikan santunannya tuh gitu. Mungkin semoga harapan kami nanti semuanya ya semakin banyak yang memahami dan mengikut sertakan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Demikian, mohon maaf ya kalau tidak disebutkan satu persatu ya Mbak Ika ya. Kalau di Indonesia kan disebutkan satu persatu. Kalau saya ikut yang aliran di sana ya udah langsung aja gitu ya. Orang Garut pan kitunya kan ya. Orang Garut mas sadayana ge premannya. Premadi abdi oke abi premadi preman perempuan. Mangga. Demikian mungkin pengantar atau sambutan dari saya yang sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kan ada beberapa acara dan salah satunya adalah jujur ya, kalau dibilang preman, saya juga preman sih seperti Bunda, tapi dengan kondisi kayak gini mental saya jadi naik turun. Bener Bun, mentalnya jadi naik turun gitu kan, dengan 2 kondisi yang berbeda dalam satu waktu gitu kan. Tapi ya alhamdulillah itulah yang bisa kita ucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika, Ketua PPI, Pak Fajar, dan rekan-rekan yang lain, di mana atas kerja keras rekan-rekan semua, alhamdulillah kami mendapatkan santunan yang begitu menurut saya sangat-sangat besar. Insya Allah uang ini akan bermanfaat bagi saya, bagi adik dan ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Santai ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sampurasun. Alhamdulillah. Kan yang ngajarin Ibu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita kesehatan untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka ngariung ya. Saya ngelihat acaranya ngariung sareng RBPI. Kita masih diberi kesempatan kesehatan ya dalam acara ngariung silaturahmi sekaligus penyerahan simbolis dan sosialisasi. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Yang kami hormati pertama Ibu Puspita Ningsih, Wakil Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat. Yang kami hormati Bu Ika ya, Ketua RBPI. Terima kasih Bu sudah menjadi mitra yang luar biasa dalam rangka menyukseskan program negara ya Bu Eti ya, bukan program pemerintah. Program negara yaitu jaminan sosial ketenaga kerjaan. Yang kami hormati ketua dan anggota dari asosiasi pengemudi ya, termasuk mobil khusus PSTBR Garut ya kan, dan juga komunitas lain yang hadir dalam kesempatan kali ini. Yang kami cintai dan banggakan almarhum ahli waris dari almarhum Pak Iwan. Ini hadir Kang Dani sama Kang siapa? Oh, kali ya. Terus juga teman-teman dari tim BPJS Tenagakerjaan baik dari Kanwil Jabar maupun dari Garut. Sebelumnya kami sampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Pak Iwan. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bu Ika, bahwa ini jadi momentum yang campur aduk ya, antara momentum duka dan juga momentum bahagia ya. Tentunya mengandung pengertian gini, kita yang masih diberi kesempatan untuk bisa terus melanjutkan kehidupan ini adalah yang diberi kesempatan untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian. Jadi itu juga kan wasiat dari Nabi ya, bahwa yang beruntung itu yang bisa mengingat mati. Bagaimana beruntungnya? Tentu mempersiapkan kematian tadi dengan upaya-upaya terbaik kita. Salah satunya adalah memperbanyak amal soleh dan juga mempersiapkan nanti lanjutan dari orang-orang tercinta yang kita tinggalkan. Kalau untuk program BPJS Tenagakerjaan sosialisasi, Bu Ika udah ahli lah ya. Udah ahli ya. Jadi memang dari momentum ini ya, dari kegiatan ini kita bisa melihat ya bahwa banyak sekali manfaat yang bisa diberikan, yang diterima oleh kita semua terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Almarhum Pak Iwan itu mengikuti program dari formalnya dan informalnya, dan kebetulan saya lihat juga ada program JHT-nya juga ya Bu ya. Alhamdulillah juga ada manfaat JHT yang juga di dalamnya ada manfaat beasiswanya juga. Yang ini akhirnya juga punya dampak untuk adiknya Kang Dani ya, Kang Galih, ini juga akan mendapatkan manfaat beasiswa yang dibayarkan setiap tahun. Jadi oh ya, mohon maaf Pak Febi ya, Pak Febi tadi belum saya sebut. Betul ya kata Bu Eti, pasti ada yang kelewat ya kalau nyebut-nyebut lah. Mohon maaf juga mungkin yang belum tersebut. Jadi perlu kami laporkan juga ke Bu Eti, alhamdulillah Bu, ini untuk perangkat desa se-Kabupaten Garut sudah terdaftar seluruhnya untuk perangkatnya ya. Jadi 421 desa di Garut sudah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah ini tentunya juga berkat support dari Kanwil juga,
dan juga dari pemerintah Kabupaten Garut. Jadi kami dalam kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setingginya Pak Bebi juga. Dan kebetulan juga sudah ada kasus meninggal nih, sudah ada 13 ya Pak Faris ya, sudah ada 13 perangkat ya yang meninggal ya sampai posisi Juli. Jadi memang yang baru kita siarkan ya bahasanya, bukan kita expose. Kalau expose biasanya buat bisnis, kalau ini bukan bisnis, ini adalah sosial, ini adalah bentuk dakwah kita juga. Jadi hal terbaik apa yang bisa kita sampaikan untuk biar masyarakat bisa lebih mengenal lagi, yaitu melalui kegiatan syiar seperti ini. Jadi masyarakat khususnya di lingkungan asosiasi pengemudi ini bisa semakin tahu bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan ini hadir secara nyata untuk memberikan manfaat kepada baik pekerja maupun ahli warisnya. Jadi mungkin nanti yang belum, Pak Febi itu untuk BPD-nya Pak, barangkali bisa dibantu BPD dan RT RW-nya, itu memang belum, tapi kita insya Allah pelan-pelan Pak bisa kita rangkul seluruhnya sehingga bisa terlindungi. Jadi kalau bicara program BPJS Ketenagakerjaan, tadi Bu Eti sempat menyampaikan ada PU, ada BPU ya, itu ada formal maupun informal. Jadi semenjak tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan itu beralih dari sebelumnya PT Jam Sostek Persero. Dulu ketika masih PT Jam Sostek, seolah-olah jaminan sosial ketenagakerjaan hanya untuk pekerja kantoran, ya, betul. Hanya untuk pekerja pabrik. Jadi sekarang BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja. Jadi ini juga informasi yang bisa kita sebarluaskan bersama-sama, bahwa seluruh masyarakat yang memang punya pekerjaan, apapun pekerjaannya, ini bisa terlindungi oleh program Jam Sostek, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, melalui 5 program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan terakhir jaminan kehilangan pekerjaan. Saya mungkin nggak akan membahas detail ya. Saya yakin Bu Ika sudah makasih Bu Ika sebelumnya sudah sangat paham. Jadi tentu rekan-rekan khususnya di RBPI ini sudah terinfo, sudah terdaftar ya Bu. Tapi memang banyak juga yang belum ya Bu ya. Banyak juga yang belum. Kalau yang belum nanti mungkin bisa kita diskusi aja ya. Dan banyak yang jadi nonaktif. Banyak yang jadi tidak nonaktif. Iya betul. Tadi katanya fungsi jaminan sosial ya dengan prinsip gotong royongnya tentu kita bahu membahu ya. Bahu-membahu dalam memberikan perlindungan ini. Jadi perlindungan yang diterima ya, dalam bentuk manfaat tadi tentunya ada dan bisa ada karena kita semua tolong menolong, kita semua bahu-membahu. Mustahil ya program ini dilakukan secara sendiri. Itu juga yang membedakan BPJS Ketenagakerjaan dengan perusahaan asuransi. Ya kami berbeda. Peran dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan ini seluruhnya adalah untuk perlindungan pekerja. Jadi kalau dulu ketika masih perusahaan atau asuransi ya secara umum kita bilangnya ada untung rugi, ada premi. Nah untung ruginya di sini nggak ada. Jadi kami ini diberikan amanah untuk memberikan perlindungan dan sebesar-besarnya perlindungan. Makanya tadi juga sempat saya sampaikan juga target dari BPJS Ketenagakerjaan adalah melindungi seluruh pekerjanya. Makanya di kesempatan ini kesempatan ya, momen ya yang bisa kita manfaatkan bagi kita semua untuk bisa tahu dan mengenal BPJS Ketenagakerjaan, dan sekaligus nanti pesan dari kami adalah bisa diteruskan ke rekan-rekan ya, jajaran buat para asosiasi mungkin ya. Ini adalah informasi yang bisa diteruskan ke jajarannya bahwa ada perlindungan yang juga bisa dinikmati ya, memberikan manfaat secara langsung untuk pekerja-pekerja yang ada di jajarannya. Kalau program per program kayaknya nggak perlu ya Bu ya, langsung diskusi aja ya. Barangkali ada yang mau membutuhkan penjelasan, insya Allah kita bisa saling sharing ya, saling diskusi.
apa yang selama ini mungkin menjadi keraguan itu kami akan coba jelaskan sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, mau sharing, mau berbagi. Gimana kalau perusahaan tidak membayar kewajibannya, sedangkan gaji kita kan dipotong? Apakah ada tindakan dari pihak BPJS ke perusahaan? Mungkin itu, Bu. Iya, Mas. Kebetulan bidangnya beliau. Terima kasih. Itu kan kata bahwa program BPJS Ketenagakerjaan itu kan dilindungi undang-undang, ya. Jadi setiap yang melanggar tentunya ada penegakan hukum, ya. Prosesnya kalau tidak membayar iuran, itu padahal sudah dipotong, apalagi ya. Nah, itu bisa ada dua kan, berarti dia bisa dia apa namanya, fraud ngambil ya, nilep ya, bahasa penggelapan ya, penggelapan ya, bisa penggelapan, itu bisa pidana kalau penggelapan kan, gitu. Dari sisi personilnya ya, oknumnya. Dari sisi programnya, perusahaannya kalau tidak mengikutkan, pertama tentunya ada proses-proses ya, dipanggil dulu ya oleh kami SP1, SP2, kemudian nanti oleh kalau sudah lama kita panggil kejaksaan juga gitu. Jadi biar ada efek jeraknya. Nah, kita juga bahkan kita gugat, bisa kita gugat gitu. Ada yang sudah dipidanakan ya, sudah pidana di Depok gitu. Nah, dipidanakan, dilaporkan ke polisi dan sudah diputuskan. Tapi itu kebetulan orang SDM-nya, tapi ya mungkin stres atau apa, meninggal, kasihan juga ya. Jadi diputuskan dia menjadi, ada putusannya, tapi yang bersangkutannya gitu. Dari karena kategori itu biasanya kalau yang itu perdata maksudnya kan, kalau misalkan dia tidak melaporkan gitu ya, tidak, itu beda ya, tidak setor sama tidak membayar iuran misalkan karena dia tidak memotong dari Bapak. Nah ya, kalau memotong itu udah melanggar itu Pak. Itu laporkan aja melalui Serikat Pekerja karena itu pengelak. Nggak boleh Pak. Nah, kalau tidak didaftarkan dan sudah dipotong, sekarang bagaimana kalau Bapak mengalami kecelakaan kerja loh? Maaf, ini saya mungkin mau cerita, kalau meninggal mah ya udahlah ya, pos maut gitu ya. Ini saya ada kejadian 2 tahun koma, habisnya 2,7 miliar. Mau dari mana? Siapa yang mau bayarin 2,7 miliar? Nah itu yang harus difikirkan gitu ya. Terus ada yang dengarnya itu nggak bisa nengok kiri kanan kan, gitu. Ada yang dibelah ininya, gitu. Nah seperti itu. Nah itu yang tolong teman-teman juga harus proaktif nanya ke perusahaan, ya. Jadi nanti adik ya kalau bekerja ya, kalau pekerja tanya, kalau bekerja di perusahaan saya, karena itu hak dan itu kewajiban perusahaan, ya. Tidak boleh tidak, gitu. Nah, kalau misalkan kerja yang tidak ada majikan, bisa yang mandiri ya, tidak di perusahaannya deh ya, nanti ya ikut misalkan adek sementara menunggu pekerjaan ojek online dulu. Nah itu juga bisa didaftarkan ojek online itu. Kemarin juga yang itu Mbak Ika ada kejadiannya ojek online itu kepalanya dibedah habis 150 juta gitu. Iya jatuh dari motor gitu. Bukan tumor, jatuh dari motor. Gitu ya, kalau tumor enggak, karena beda itu BPJS Kesehatan. Jadi Bapak tolong sampaikan gitu. Memang ini beberapa Mbak Ika mungkin ini juga jadi concern, tolong di teman-teman RBPI juga. Karena waktu itu pernah ada dari Garut juga ya, kepesertaannya di Garut ya tidak didaftarkan juga gitu, tidak didaftarkan. Nah terkadang mereka
menggampangkan gitu, menggampangkan. Jadi kayak ayo udah nggak apa-apa katanya. Kalau nggak kadang nanti deh bulan depan didaftarkannya. Saya pernah kejadian Mbak Ika, oh bulan depan dia didaftarkannya. Asli itu belum didaftarkan kejadian. Nah itu ya jangan sampai, karena banyak banget kejadian seperti itu, dan itu hanya kalau BPU itu hanya 16.800, hanya 16.800 gitu ya. Dengan yang kata Mbak Ika itu, kalau saya sudah hitung Mbak Ika, ternyata 5 kali malam Lailatul Qadar. Kalau terkumpul uangnya itu 5 kali malam Lailatul Qadar, berarti 5.000 bulan kan untuk terkumpul 42 juta itu. Jadi kalau Mbak Ika atau saya seperti ini bukan karena untuk ini, justru karena kita tahu, menyaksikan, sering menyaksikan ya. Almarhum Pak Iwan itu sering kita menyaksikan itu seperti itu tuh ya. Jadi kita langsung, aduh kenapa sih hanya dengan 16.800 gitu ya, tolong daftarkan gitu. Dan di sini kan ada ada Kang Faris ya, tinggal berhubungan nanti ya, misalkan nanti Pak Febi mau jadi perisai di bawahnya Mbak Ika gitu, nggak apa-apa, nanti untuk petani-petani gitu ya. Nanti bagian kami yang sosialisasi, karena tugas kami yang sosialisasi. Nah ini juga Mbak Ika, kalau nanti RBPI ingin sosialisasi lagi dengan teman-teman, tapi artinya banyak ya, nanti saya sediakan gitu ya, ada di daerah di Garut Kota, nanti nggak apa-apa teman-teman yang di Garut diajak aja gitu, siapa yang lagi nggak ngaspal ya Mbak Ika ya, istilahnya nggak ngaspal. Nanti tinggal datang doang gitu, tinggal datang doang gitu. Dan itu kelewatan angkot, ada bakso di depan. Gak apa-apa gitu ya, kalau itu muat sampai itu kan untuk 500 juga muat kan, muat gitu. Jadi artinya gitu ya Pak ya, tolong ditanyakan. Dan nah kalau bosan ke gini aja, udah ke ini aja, nanti ke Mas Andi, nanti dia yang datangin, yang meriksa segala macam ya, perusahaan, nama perusahaannya apa, karena nanti biar kami yang manggil gitu, nanti dipanggil oleh tindak lanjutnya ada. Nanti kalau terus-terusan nggak ini, nanti kejaksaan Pak, dipanggilnya oleh kejaksaan. Apa? Oh itu ya. Itu dari jam sostek atau bukan? Karena kalau dari jam sostek nggak mungkin. Oh ini BPJS Kesehatan, ini BPJS Ketenagakerjaan gitu. SPB itu apa? SPB pengisian gas, jadi di bawah perusahaan kan, Pertamina ya. Mitra Pertamina itu apa saja? Nanti karena kami punya akses ke Pertaminanya langsung, karena Pertamina itu di bawah Kementerian BUMN kan. Kalau tidak tertib itu nggak boleh. Nah justru kami seneng gitu dapat informasi seperti ini. Jadi nggak perlu demo, nggak perlu. Jadi biar nanti aja dari kami. Nanti kita kalau ada list, nanti kita koordinasi dengan kantor pusat, gitu ya. Inilah vendor-vendor yang belum. Nanti kita tadi sikat ya, sikat gitu ya. Orang Garut itu ya. Nanti kita laporin ya. Nanti kalau perlu jangan 1, kalau 10 listnya laporin aja 10, nggak apa-apa, 20 laporin aja. Ya, mungkin begitu. Ya, betul. Ya. Paham. Jadi memang betul juga, saya juga banyak kejadian sering diskusi seperti ini. Saya takut, bukan ini juga nafkah ya, menghidupi gitu ya. Nah artinya kan tidak perlu melaporkan tertulis,
lisan seperti ini kan kalau kami Pak ada kerjasama. Jadi sudah ada instruksi dari Presiden gitu bahwa seluruh BUMN harus terdaftar ya. Kemudian ada instruksi juga, ada peraturan dari menteri itu seluruh mitra ya, seluruh vendor harus diikut sertakan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah itu sudah ada ininya, artinya tidak perlu demo, tidak perlu bersurat. Kan nanti karena ada list itu kan mereka nggak akan tahu kalau 20 perusahaan gitu. Di siapa yang lapor kan nggak ada laporannya gitu. Nggak ada, dan kita juga nggak akan oh ini ada Agus, oh enggak. Jadi nanti kita akan cek, biasanya kita kan bisa mendengar seperti ini. Kita cek di sistem. Biasanya seperti itu di sistem, jadi kita juga halus dan cantik lah. Kita cek di sistem, oh ternyata belum ada, kita datengin. Kita datengin biasanya gitu. Pertama datengin, nanti udah datengin masih tetap, kemudian kita datengin yang kedua kali, masih tetap, nanti baru dilakukan surat pemanggilan gitu. Seperti itu. Iya. Kalau pihak BPJS mendatangi perusahaan yang bermasalah dengan BPJS-nya itu mungkin bisa mengikut sertakan informasi. Oh enggak sama sekali enggak. Betul. Iya, betul. Iya. Tidak pernah karena itu profesional, asasnya kan harus profesional. Jadi kita datang pun berdasarkan data. Contoh saya misalnya ponakan gitu. Jangankan gitu Pak, saya ini cerita kisah nyata mantu saya Pak. Mantu saya. Kamu udah didaftarin belum? Malah lebih belum. Saya cek kan. Oh belum. Jadi berdasarkan cek itu kita koordinasi, dilakukan pemanggilan di surat 1 2 tetap bandel, terus dipanggil oleh Naker, pengawas ketenagakerjaan. Nah kalau masih bandel dengan pengawas ketenagakerjaan tidak mempan dengan kejaksaan. Nah itu tidak melibatkan mantu gitu ya, akhirnya yang menginfokan, karena kita tinggal lihat di sistem aja kan. Kita misalkan perusahaan hantu blau ya gitu ya, perusahaan udar ider gitu, ternyata belum terdaftar, itu akan terlihat di sistem kami gitu. Hantu blau gitu kan ada udar ider. Ya gitu ya Pak ya, Akangnya. Jadi kalau perlu sampaikan beberapa perusahaan tadi ya Kang ya, Akang saya kita bikin agen-agennya biar pemahamannya bagus lah. Itu 20 30 perusahaannya kan bukan satu. Itu bagian kami aja nanti di ini kita koordinasi, nanti kita akan sampaikan dari Pertamina nanti yang menekannya, bukan dari Pertaminanya. Asalnya nanti vendor ini di ini loh sama Pertaminanya di stop gitu, tapi nggak akan ada ini gitu pengaduan. Nah gini deh, kalau ini saya kebetulan kan dekat banget sama kepala dekat lah sama kepala kejaksaannya. Ini deh Pak, kalau ini kan harus ada persuasif. Nanti tolong aja Pak Fajar, kita diundang aja, kita sosialisasikan. Jadi langkahnya kita juga tidak akan ini, kita persuasif dulu ya, kita undang, nanti kita sosialisasikan dulu gitu. Itu nanti kita pakai tembusan undangannya itu ke direksi Pertamina, seperti itu. Strateginya kan bisa seperti itu. Ya, langsung demo Her? Ya. Heri kalau ke demo. Cuman perusahaan saya maksudnya Sumedang, sama yang saya itu salah apa yang dilakukan tidak sesuai. Karena saya tanyakan ke manajer, dia mau konfirmasi dulu ke bos besar. Dari tahun 2021 saya mempertanyakan, sampai sekarang alasannya begitu aja, belum ada jawaban. Saya minta ditemukan langsung sama bos besar, tapi dia nggak mau. Cara ngapus yang buat perusahaan gimana tuh? Itu kan berarti tidak melaporkan upah yang sebenarnya.
Nah, itu kepesertaannya di Sumedang. Mungkin sebelum itu, kalau kepesertaan bisa di mana aja ya, boleh di mana aja. Tapi kalau di Garut ya di Garut aja ya, kasihan Pak Fajar ya. Gitu. Nah, kalau untuk yang tadi Pak, nggak sama juga. Kasih aja ke kami karena takut ya nanti ada obrolan, terus kalau nanti konflik segala macam. Nanti kita akan namanya di kami itu PDS upah, perusahaan daftar sebagian upahnya ya Mas Andi ya, dan itu bisa kita panggil itu. Jadi nanti pelanggaran berat demo tidak perlu demo karena sekarang kan harus bermainnya cantik ya Bu ya. Jadi cantik tapi berhasil gitu. Nah kalau untuk yang Garut, khusus Garut, tolong di list aja. Nanti kita akan adakan sosialisasi dulu deh gitu. Jadi kita secara persuasif dulu. Jadi kalau yang tadi Pak itu karena kita sudah upayakan melaporkan juga, sudah diskusi dengan atasan kenapa ini, kenapa nggak dilaporkan yang sebetulnya gitu. Nah itu nanti biar kami nanti di kami itu ada yang namanya, saya kan wakil kepala kantor wilayah bidang kepatuhan dan pemeriksaan, wasik, pengawasan dan pemeriksaan. Jadi pas pertanyaannya tadi kepada saya, karena itu bagiannya saya di bagian pemeriksaan dan pengawasan. Sejawa Barat, sejawa Barat. Jadi di petugas pengawasan dan pemeriksaan, di dalam pengawasan pemeriksaan ada prosedurnya, ya ada SOP-nya, dan yang ini masuknya ke dalam daftar sebagai PDS upah ya, perusahaan daftar sebagian upahnya. Dan itu kami ada tekniknya, tidak akan ini dari Pak, enggak. Sama lah kayak polisi juga kan ada tekniknya kalau mau interogasi ya Pak ya. Beberapa kali ngadu di situ tapi nggak ada jawaban. Fondasi. Karena gini, mungkin kalau Jemo itu nggak apa-apa, ini juga masukan bukan buat kami. Kalau Jemo sendiri itu kan baru di develop. Tapi kalau ini nanti saya langsung kontak kepala cabangnya. Andi tolong catat langsung aja kontak ke Bu Rita. Nanti suruh dipanggil aja. Dan suruh dipanggil nama perusahaannya, nanti kasih ke Mas Andi ya, gitu. Nanti gampang itu dipanggil gampang gitu. Sumedang, nanti kita panggil. Nanti persuasif dulu lah. Nanti kita ada daftar sebagian, kan suratnya nggak akan dari sebagian, kita sudah ada standarnya ya. Dia segera di ini Andi ya ditindaklanjuti. Oke, ada yang lain? Ya, ini ada ya Nak. Ini barometer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Betul tadi kata Bapak Fajar, untuk perangkat desa seluruh Garut sudah terdaftar di JKK, Jaminan Ketenagakerjaan. Terus yang saya pahami, yang saya mengerti gitu ya, baru tahu kalau ketenagakerjaan itu bisa untuk siapa saja. Mohon dijelaskan apakah ada batasan, misalkan kalau kita punya pekerjaan kan punya penghasilan, batasan penghasilannya berapa, terus kategori untuk pekerjaannya harus seperti apa, mungkin itu mohon dijelaskan. Dan untuk tadi betul BPD plus RT RW kita kan belum, jadi mohon untuk ada sosialisasi dulu ke tiap-tiap desa bahwa betapa pentingnya jaminan ketenagakerjaan tersebut untuk masa depan. Jadi segitu yang bisa saya sampaikan, mohon di penjelasannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sekdes ini, itu luar biasa. Jadi yang pertama ya, kalau yang informal, tadi kan yang informal yang Bapak tanya ya, jenis pekerjaannya kalau yang informal itu apa saja? Apa aja selama dia punya pekerjaan? Dia dagang online. Ini saya punya cerita juga, lintang. Jadi ceritanya banyak. Udah banyak kasusnya. Jadi pedagang online. Ya, ini tapi WFH, dia lagi WFH. Depan komputer. Depan komputer tiba-tiba meninggal. Dapat 1 miliar dia karena dia bekerjanya tergantung dia kecelakaan kerja. Artinya di rumah online kecelakaan kerja bisa itu. Ya. Jadi sekarang kan emak-emak online ya. Jadi sepanjang punya pekerjaan, yang nggak boleh ibu rumah tangga. Padahal ibu rumah tangga pekerjaannya banyak ya katanya. Kan saya juga pekerja katanya. Yang nggak boleh ibu rumah tangga, yang nggak boleh itu. Boleh, bisa. Jadi begini Pak, ada kejadian. Ini ada kejadian selain yang tadi, dia belanja untuk kebutuhan online-nya. Dia belanja untuk kebutuhan online-nya tertabrak. Giginya ompong 2 sih Pak. Tapi kan sayang kan gitu ya, mengurangi kecantikan gitu. Nah itu terus luka-luka yang lecet-lecet kan itu bisa kalau ke rumah sakit bisa. Ya, jadi apapun Pak ya. Terus usianya 65 ya, maksimal 65. Upah minimalnya 1 juta. Ya, dihitungnya berdasarkan upah minimal 1 juta. Kenapa? Biar asas kemanfaatannya terasa. Gitu, karena pengalinya dari 1 juta itu kan kalau kecelakaan kerja 48 kali maka dapatnya 48 juta gitu. Seperti itu. Jadi apa aja gitu ya. Terus yang tadi Pak, mungkin Pak Feby ini bisa menginisiasi ya Pak ya. Ini jadi pilot project. Kalau bahasa kerennya itu universal coverage untuk desa. Jadi kasih contoh desa di Garut, seluruh penduduknya di desa itu sudah terdaftar. Itu pasti disupport. Nanti itu menjadi percontohan. Nah, ada berapa banyak Pak jumlah penduduknya? Nah, 8.000 kan sedikit ya. Semua yang bekerja baik formal maupun informal semua sudah terdaftar. Kan bisa dilacak melalui KTP-nya kan, melalui ininya. Nah, yuk nanti dengan Pak Fajar ya, Pak Fajar dengan Mas Faris bikin itu Pak. Nanti bisa percontohan, itu luar biasa se-Indonesia loh Pak. Boleh, bisa. Itu menghitung penghasilannya kan tidak tentu. Pokoknya jadi ini kalau gitu udah aja jangan dilihat upah, bayarannya 16.800 aja, dah gitu aja. Jadi ini bayarannya iuran aja, jangan dilihat upahnya 16.800. Nah nanti walaupun dia terimanya fluktuatif. Oh enggak, kalau formal tergantung itu ada hitung-hitungannya. Kalau dia punya CV, punya apa, ada hitung-hitungannya nanti mungkin Mas Faris. Tapi kalau yang informal itu 16.800 saja. Mau dipatok ular, mau apa itu semua. Atau tapi gini, petani itu kan ada masanya ya. Kalau dia meninggalnya malam, di saat malam, meninggalnya malam. Kalau petani masa iya ya kecelakaan kerja ya Mbak Ika ya. Hah? Nandur. Nandur air bisa ya, bisa kecelakaan kerja. Tapi pada umumnya kan pagi atau siang ya. Nah, itu jadi ada tapi biasanya kalau informal itu 24 jam ya, tetapi dilihat pekerjaannya dulu. Kalau pekerjaannya pembantu rumah tangga kan dia 24 jam. Gitu. Tapi kalau petani kan enggak gitu kan, atau misalkan yang kayak jaga warung kan 24 jam juga Pak. Gitu, seperti itu ya. Jaga warung 65 Pak. 65.
Oh. Ini silakan nambahkan. Tadi Pak, pertama yang terkait tadi upah Pak yang 1 juta tadi ya. Sebenarnya kenapa upah itu dibuat 1 juta, 2 juta, 3 juta? Sebenarnya itu adalah sebagai dasar perhitungan Pak. Bukan berarti memang harus, oh petani harus gajinya 1 juta, kalau nggak 1 juta nggak bisa daftar. Bukan. Tapi itu sebagai dasar perhitungan. 1 juta itu kalau dihitung iurannya berapa? Ya tadi 16.800. Seperti tadi kata Bu Weti, kenapa dibuatnya 1 juta? Supaya nanti manfaat nantinya Pak, manfaat kedepannya itu bisa dia ya lumayan lah diterima oleh keluarga Pak. Kalau cuma dibuatnya 100.000 penghasilan kali 48, 480.000 Pak. Mungkin berefek nggak? Berefek, tapi tidak jangka panjang. Maaf, seperti almarhum Pak Iwan, upahnya kita bilanglah 2 juta, terjadi resiko kecelakaan berarti dikali 48 kali upah gitu. Nah, jadi 1 juta itu adalah dasar perhitungan Pak, dengan iuran 16.800 gitu, tidak lebih dari 1 bungkus rokok Pak ya. Wah, jadi kalau nggak ngerokok 1 hari itu Pak, bisa mungkin untuk 2-3 bulan ke depan tuh bayarnya Pak. Itu. Cuman masalahnya rokoknya oksigennya ini Pak. Gitu. Jadi itu adalah dasar perhitungannya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Kan kalau di BPJS Kesehatan itu kalau kita mendaftar otomatis 1 keluarga. Ya. Terus kalau di JKK itu apa perorangan atau itu? Oke, baik. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu yang kita tahu dan yang saya juga rasakan ketika terdaftar itu ada atas nama kakak dan harus semua Pak ya. Di BPJS Ketenagakerjaan itu yang didaftarkan ataupun yang bisa mendaftar adalah pekerjanya. Jadi kalau bapak bekerja, istri bekerja, anak bekerja, ya sama-sama 1 kakak juga bisa didaftarkan Pak, masing-masing. Ya, contoh punya warung bapak sebagai pengantar barangnya, ibu menteri keuangannya, anak yang jaga warung, semuanya bisa didaftar, bisa, gitu. Yang bekerja, anak saya bisa nggak Pak masih TK? Ya nggak bisa Pak, kan masih belum bekerja Pak. Gitu. Jadi persyaratannya itu tadi selain umur maksimal 65 tahun dan kalau awalnya adalah 17 tahun atau sudah memiliki identitas Bapak. Jadi siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, selama itu dia secara pribadi itu bisa didaftarkan Pak. Kurang lebih seperti itu Pak Sekdes ya. Oke, terima kasih. Walaupun itu penghasilannya gede Pak ya. Jadi bandar. Ya, mereka bisa uangnya habis buat slot. Tapi nggak mau bayar iuran. Bisa daftar. RBPI, Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Rumah berdaya, rumah kita semua. Rumahnya pengemudi Indonesia. Bravo, pengemudi Indonesia. Bravo, bravo, bravo. Ya.
Kira-kira seperti itu. Ayo kurang semangatnya. Lemas itu. Yang belakang nggak ada suaranya loh. Ayo yang belakang kok nggak ada suaranya yuk. Kang Asep ngantuk ini. Ayo. Iya. Ayo coba yuk. RBPI. Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Rumah berdaya, rumah kita semua. Rumahnya pengemudi Indonesia. Bravo, pengemudi Indonesia. Bravo, bravo, bravo. Nah, gampang kan? Nanti kirim ke grup. Jadi